Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Gue ucapin selamat datang di New Monster ID. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Guns O atau Gun Zero. Ini adalah film science fiction action anime Jepang yang dibuat tahun 2016. Film ini ditulis berdasarkan serial manga yang juga berjudul Guns. Namun gak seperti cerita di manga. Di film ini hanya mengangkat sebagian kecil dari manganya. Kisahnya sendiri menceritakan tim yang beranggotakan orang-orang yang udah mati, yang kemudian dihidupkan kembali dan diberi senjata berteknologi tinggi. Di mana dari sana mereka bersama-sama mengalahkan pasukan monster yang muncul di kota Tokyo dan juga Osaka. The world needs them. Oke, cerita dimulai di kota Shibuya, Tokyo, di mana pada saat itu sedang terjadi kekacauan yang disebabkan oleh kemunculan monster yang menghancurkan seisi kota. Di momen tersebut muncul nih seorang pemuda yang bernama Kei, yang datang menyelamatkan temannya Reika. Bersama dengan bantuan temannya Kei, dia mencoba melawan pemimpin dari para monster. Kei datang dengan memakai setelan berwarna hitam, lengkap dengan berbagai perlengkapan yang terlihat sangat modern. Dalam pertarungan itu si monster memang berhasil dibunuh, namun akibatnya Kei juga harus menderita luka yang sangat parah. Reika dan rekan satu timnya yang masih hidup kemudian diteleportasi kembali ke markas mereka. Di tempat lain, seseorang yang bernama Kato terlihat bersiap berangkat menuju ke kota Shinjuku untuk menemui adiknya. Rencananya Kato akan menggunakan kereta bawah tanah supaya bisa cepat sampai ke tujuan. Namun sial bagi Kato, dia harus meninggal pada saat mencoba menyelamatkan seseorang dari serangan orang yang gak dikenal. Setelah itu Kato terbangun di sebuah ruangan. Namun Kato gak sendirian. Dia bertemu dengan beberapa orang. Mereka adalah Reika, sosok wanita yang sama yang ada di bagian awal tadi. Terus ada juga rekan satu timnya yang bernama Suzuki. Ada juga yang bernama Nishi. Terus ada juga seorang pria yang gak dikenal. Kato sebenarnya masih bingung gitu cuy. Dia harusnya udah mati kan? Tapi kenapa dia sekarang tampak seperti baik-baik aja? Suzuki lalu menjelaskan kalau mereka semua sebenarnya udah mati. Mereka semua awalnya juga sama seperti Kato. Tiba-tiba aja gitu udah ada di dalam ruangan. Tapi tentunya Suzuki dan yang lainnya lebih dulu ada di sini. Kecuali si abang yang memakai baju biru. Jadi mereka-mereka ini rupanya dipaksa untuk melawan monster sejak hadirannya di sini. Nah, sebelum Suzuki dapat menjelaskan lebih detail, tiba-tiba sebuah bola hitam yang bernama Guns muncul. Benda itu mengumumkan bahwa misi mereka berikutnya akan segera dimulai, yaitu mengalahkan seekor monster yang dikenal dengan nama Lunarion. Setelah mendengar hal tersebut, si abang-abang yang baju biru tiba-tiba marah. Dia menolak untuk berpartisipasi, sampai pada akhirnya dia dibunuh oleh Nishi. Sambil mengganti setelan, Suzuki lalu menjelaskan kalau mereka sekarang ini sedang terjebak di dalam sebuah permainan survival tanpa ada ujungnya. Jadi rupanya sosok yang melawan monster di bagian awal tadi ya mereka-mereka ini cuy, di mana pemimpin mereka mati dalam kejadian itu. Nah, setelah mengenakan setelan hitam dengan tambahan perlengkapan berteknologi tinggi, kelompok tersebut kemudian diteleportasi menuju ke kota Osaka. Singkat cerita, setelah tiba dan menghabisi satu ekor makhluk, Kato kembali meminta penjelasan tentang semuanya ini. Nishi yang kesel gitu karena Kato ngoceh mulu, lalu mengancam akan membunuhnya. Untungnya Suzuki nggak seperti Nishi. Dia lalu menjelaskan tentang permainan yang mereka mainkan ini. Intinya nggak ada yang tahu nih tentang makhluk-makhluk yang akan mereka bunuh. Tapi yang pasti setiap tim akan diberikan waktu selama 2 jam untuk membunuh setiap monster yang ada di dalam kota. Jika mereka gagal, maka mereka akan mati. Nggak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan makhluk-makhluk yang aneh, termasuk satu sosok kepala raksasa yang berada tepat di belakang mereka. Kato dan yang lainnya berusaha lari sambil memberikan perlawanan. Di sini mereka kemudian bertemu dengan tim dari kota Osaka. Jadi biasanya nih Suzuki dan kawan-kawan selalu bertugas di kota Tokyo. Cuma anehnya kali ini mereka dikirim ke kota Osaka, yang padahal sudah ada tim di sini. Tim yang ada di Osaka ini jumlahnya banyak banget, dan mereka tampak senang ketika berburu setiap monster yang muncul di kota. Beberapa di antaranya bahkan lebih suka bertarung menggunakan senjata seperti pedang ketimbang pistol canggih mereka. Kato sempat bertanya perihal persenjataan yang lebih canggih yang dimiliki oleh tim dari Osaka. Suzuki lalu mengatakan bahwa setiap pemain akan memperoleh poin dari monster yang dikalahkan. Nah, bagi siapapun yang bisa mencapai 100 poin, maka orang tersebut berhak mendapatkan 3 pilihan bonus. Yang pertama, dia akan mendapatkan persenjataan yang sangat kuat.
Kalau memilih yang kedua, orang tersebut mempunyai hak untuk bisa menentukan rekannya yang udah mati untuk dihidupkan kembali. Dan yang ketiga, dia akan dinyatakan menang, bebas, dan bisa keluar dari permainan. Tapi dengan ingatan yang sudah dihapus tentunya. Sementara itu Nishi menggunakan kemampuan invisible-nya secara diam-diam. Dia akan menunggu momen di mana monster dengan poin tertinggi akan muncul. Dengan membunuh bosnya, maka poin yang didapatkan juga gede pastinya. Di momen ini, Kato sempat kepikiran nih untuk menolong para penduduk yang ketakutan. Tapi Reika dan Suzuki mengingatkan Kato untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Namun Kato tetap bersikeras untuk menyelamatkan para warga. Singkat cerita, Kato bertemu dengan seekor monster bermata satu yang coba memangsa dua orang penduduk. Sekuat tenaga, Kato berusaha melawan makhluk itu. Kato hampir saja kehilangan kakinya, andai aja seseorang yang bernama Anzu nggak menolongnya. Anzu Yamasaki adalah anggota tim Osaka, yang dari tadi dia ini memang selalu mengikuti kemanapun Kato pergi. Anzu ini hanya penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Kato, karena nggak mungkin gitu orang-orang kayak mereka menyelamatkan warga, yang tujuannya harusnya ya cuma membunuh monster. Meskipun Anzu awalnya nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kato, tapi Anzu kemudian percaya kalau Kato ini benar-benar ingin membantu orang lain. Ketika dia melihat bagaimana Kato mencoba menghadapi satu ekor monster yang akan memangsa warga sipil. Meskipun sempat kesulitan, Kato pada akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Dari sana, Anzu baru sadar kalau Kato nggak seperti yang lainnya. Dia lalu memutuskan bergabung dengan Kato untuk membunuh monster yang mengancam warga sipil. Dalam obrolannya, Kato mengatakan kalau dia tinggal bersama dengan adik laki-lakinya sejak kematian orang tua mereka. Sementara Anzu mengungkapkan kalau dia adalah seorang ibu yang memiliki seorang anak yang berusia 3 tahun. Karena itu, Anzu juga kemudian mengatakan kalau mereka memiliki kesamaan. Maka dari itu, keduanya harus tetap hidup demi orang-orang yang mereka cintai. Di tengah proses mereka membantu warga sipil, Anzu juga menceritakan beberapa orang yang ada di tim Osaka. Yang pertama bernama Shimaki, atau yang dikenal dengan nama George. Dia ini telah memenangkan bonus alias mencapai 100 poin sebanyak 3 kali. Yang kedua ada Nobuyan. Dia ini udah menang 4 kali cuy. Tapi ada yang lebih sadis lagi, namanya itu Hachiro Oka. Orang tersebut udah menang sebanyak 7 kali. Sementara itu di tempat Reika dan Suzuki berada, tiba-tiba muncul monster raksasa dari dalam air. Dan bukan cuma itu, sebuah mecha yang sama besarnya juga ikutan. Ternyata robot itu dikemudikan oleh si pemenang 7 kali, yaitu Oka. Kejadian itu kebetulan juga ditonton oleh beberapa tentara dan media yang sudah tiba di lokasi. Bahkan para tentara itu sempat melukai Suzuki karena mengira kalau dia adalah musuh. Dalam pertarungan seru itu, Oka menggunakan berbagai macam senjata yang mematikan dan pada akhirnya berhasil membunuh monster itu. Namun akibatnya dia harus kehilangan mecha miliknya. Sementara itu tiba-tiba muncul juga nih satu ekor monster yang berwarna merah, yang kemudian menghabisi semua tentara. Kato dan yang lainnya sempat melakukan perlawanan, namun sepertinya ini makhluk lebih kuat dari yang mereka kira. George dan Nobuyan juga ikutan muncul. Mereka datang begitu tahu kalau monster ini memiliki poin yang sangat besar jika berhasil dibunuh. Nah, setelah melewati beberapa kali usaha, makhluk itu bisa dikalahkan, meskipun Nobuyan harus mati dalam kejadian itu. Tapi nggak berapa lama kemudian muncul lagi nih raja terakhir cuy. Makhluk itu terlihat berjalan santai dan mendekati sosok monster merah yang udah mati tadi. Mengetahui hal itu, George dengan cepat melakukan serangan dan membuat si raja terakhir terbelah menjadi beberapa bagian. Namun luar biasanya, tubuh yang terpotong itu malah membuatnya menjadi lebih banyak lagi. Dengan santainya, si raja terakhir menyatukan tubuhnya kembali dan berjalan mendekati si monster merah. George sekali lagi melakukan serangan, namun kali ini si raja terakhir berhasil menghindari setiap serangan dengan mudahnya. Sampai pada akhirnya George juga harus mati, setelah si raja terakhir merubah bentuknya sehingga membuat George nggak bisa berbuat apa-apa. Kato, Reika, dan Anzu sempat melakukan pertempuran sengit melawan si raja terakhir. Tapi tetap aja makhluk ini nggak bisa dikalahkan dengan mudah. Tapi untungnya Nishi yang dari tadi ngumpet tiba-tiba muncul dan menghancurkan si raja terakhir. Nah, pada saat mereka merasa kalau sudah memenangkan pertempuran, tiba-tiba si raja terakhir hidup lagi. Dia kali ini bertransformasi menjadi sosok yang lebih mengerikan. Sementara itu, Oka yang sudah mengalahkan monster raksasa, kini dia muncul dan mencoba melawan si raja terakhir.
Pertarungan seru pun terjadi. Dilihat dari kemampuan yang dia miliki, Oka tampaknya terlihat akan memenangkan pertarungan itu. Namun pada kenyataannya makhluk itu belum mati cuy. Dia muncul kembali dan kali ini dengan wujud dan kemampuan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oka berhasil mengalahkan makhluk itu sekali lagi. Tapi tetap aja apapun yang dilakukannya nggak akan membunuh si raja terakhir. Karena itu Oka memutuskan untuk pergi karena dia merasa resikonya terlalu besar. Kato yang mengetahui hal itu memilih untuk menghabisi makhluk tersebut sebelum dia bisa bangkit kembali. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Dalam insiden itu, Suzuki harus terluka parah setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kato. Nah, setelah si raja terakhir bangkit kembali, alih-alih akan membunuh Kato dan teman-temannya, makhluk itu ternyata lebih memilih untuk mengejar Oka. Mengetahui kalau mereka harus mengalahkan monster jahanam tadi tanpa mengharapkan Oka, Kato lalu membuat sebuah rencana. Dia memutuskan untuk dijadikan sebagai umpan, sementara Reika dan Anzu akan membunuh monster itu dari jarak jauh. Nah, sebelum rencananya dimulai, Anzu meminta kepada Kato supaya tetap hidup apapun yang terjadi. Jika dia dan Kato bisa bertahan hidup, mereka bisa memulai hidup bersama dengan putranya dan juga saudara laki-laki Kato. Meskipun terkejut dengan pernyataan Anzu tadi, Kato pun menyetujuinya. Singkat cerita, setelah membunuh Oka, si monster kemudian muncul tepat di depan Kato. Ketika akan menyerang Kato, Anzu dan Reika menembaknya dari kejauhan. Serangan itu dilakukan secara terus-menerus sampai membuat si monster nggak berdaya. Sebelum mati, si monster ini sempat melukai Nishi yang datang membantu dan juga membunuh Anzu pada saat Anzu berupaya menyelamatkan Kato. Dengan menggunakan sisa tenaga yang dia miliki, Kato pada akhirnya berhasil menghabisi raja terakhir. Setelah semuanya selesai, Kato kemudian pingsan tepat di samping tubuh Anzu. Sementara yang lainnya diteleportasi kembali ke tempat semula. Semua orang kini menganggap kalau Kato kemungkinan udah mati. Namun tiba-tiba Reika, Suzuki, dan Nishi dibuat terkejut ketika Kato bergabung kembali dengan mereka. Nah, pada saat skor dari masing-masing pemain akan dihitung, ternyata Kato memiliki 100 poin. Hasil dari mengalahkan si raja terakhir tadi. Karena itu, Kato berhak memilih 1 dari 3 bonus yang akan dia dapatkan. Reika dan Suzuki mendesak Kato untuk memilih yang ketiga, supaya dia bisa bebas dan kembali pulang dan juga bertemu dengan adiknya. Namun di luar dugaan, Kato ini malah memilih yang kedua. Kemudian setelah itu, Gans rupanya mengizinkan mereka untuk pergi keluar. Kato lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan adiknya. Nah, di sini kemudian terungkap kalau sebenarnya ini adalah kedua kalinya Kato bermain dalam permainan Gans setelah dia memenangkan pertandingan sebelumnya. Pada saat itu, dia diberikan kebebasan dan ingatannya dihapus. Reika dan Suzuki juga nggak tahu bagaimana Kato bisa kembali lagi ke sini. Tapi yang pasti mereka menyatakan kalau sifat rela berkorbannya tetap nggak berubah sama sekali. Gua rasa versi manganya lebih bagus kayaknya ya. Meskipun gua nggak pernah lihat secara full, tapi sekelebatan gua pernah tahu lah versinya. Untuk film ini sendiri gua suka banget nih dengan animasi 3D yang disuguhkan. Untuk alur ceritanya meskipun gua nggak paham dengan Gans versi manga, tapi di anime ini gua nggak terlalu pusing lah untuk bisa masuk ke dalam inti ceritanya. Gimana menurut kalian? So, kalau gitu terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Dan kalau gitu gue ucapin sampai ketemu kembali di episode yang selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Believe in your mind, 'cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.